Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fahrul di channel Sopir Story of Sipir. Nah, untuk kalian yang akan mendaftarkan diri khususnya di formasi penjaga tahanan. Nah, kalian tentunya akan melewati berbagai tes-tes atau tahapan-tahapan yang akan kalian lewati sebelum kalian menjadi anggota Prosuspas atau penjaga tahanan ataupun sipir. Nah, kali ini saya akan memberikan gambaran terkait tahapan tes-tes apa saja yang akan kalian lewati. Nah, apa saja itu? Simak terus video ini. Nah, pada tahap yang pertama, kalian seperti biasa akan melakukan registrasi secara online di portal sscn.bkn.go.id. Seperti video saya sebelumnya, kalian akan mengisi biodata diri kalian. Selain itu, kalian akan mengupload data diri kalian. Nah, pada saat melakukan penguploadan data diri kalian, pastikan bahwa data-data yang kalian siapkan ini sudah kalian ubah ke format PDF. Nah, untuk itu kalian harus siapkan berkas-berkas yang diperlukan pada saat melakukan pendaftaran. Setelah kalian melakukan pendaftaran, kalian juga akan mengisi formasi yang akan kalian lamar. Di tahap yang kedua, jika kalian sudah lolos pada tahap yang pertama, kalian akan melakukan verifikasi berkas. Nah, untuk verifikasi berkas ini biasanya akan dilakukan di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM di provinsi kalian masing-masing. Nah, berkas-berkas yang tadinya kalian gunakan pada saat kalian melakukan pendaftaran secara online, kalian bawa yang aslinya pada saat tahapan verifikasi berkas ini. Nah, di tahapan verifikasi berkas ini nantinya akan melihat keaslian berkas-berkas yang kalian upload pada saat pendaftaran online ini. Selain itu, pada saat verifikasi berkas ini juga akan dilakukan pengukuran tinggi badan. Seperti yang sudah saya katakan pada video saya sebelumnya, untuk tinggi badan perempuan minimal 155 cm dan untuk laki-laki yaitu 160 cm. Jika kalian sudah dinyatakan lolos pada tahapan verifikasi berkas ini dan juga pada saat pengukuran tinggi badan, maka pada hari itu juga kalian akan menerima kartu peserta ujian tes SKD CAT. Di tahap yang selanjutnya, seperti yang tadi saya katakan, kalian akan melakukan tes SKD CAT. Nah, tes SKD CAT ini adalah kalian melakukan ujian secara komputerisasi. Nah, tentunya kalian sudah tahu di tes CAD SKT ini terdiri dari tes TWK atau tes wawasan kebangsaan, kemudian TIU atau tes intelijensi umum, dan TKP atau tes karakteristik kepribadian. Nah, kalian harus lolos dari 3 tes ini. Tentunya dari 3 tes ini mempunyai nilai bobot masing-masing. Jika salah satu saja tidak lulus, bisa dikatakan kalian juga gagal pada tes SKD CAT ini. Nah, untuk itu kalian harus mempersiapkan diri kalian dalam menghadapi tes SKD CAT ini. Nah, gambaran-gambaran tes SKD CAT ini mungkin bisa kalian dapatkan atau kalian bisa beli di toko-toko buku seperti Gramedia, ataupun kalian bisa mempelajari secara online. Nah, gambaran-gambaran itu tentu sama seperti
tes-tes CPNS pada umumnya. Pada tes selanjutnya, jika kalian sudah dinyatakan lulus pada tes SKD CAT ini, kalian akan melanjutkan tes seleksi kompetensi bidang atau SKB. Tes seleksi kompetensi bidang atau SKB ini untuk kalian yang melamar di formasi penjaga tahanan, kalian akan melewati rangkaian tes seperti tes kesamaptaan, kemudian tes pengamatan fisik, dan yang terakhir adalah tes wawasan dan uji keterampilan. Nah, untuk tes kesamaptaan kalian akan melewati beberapa rangkaian tes juga seperti lari 12 menit, kemudian push up, kemudian sit up, pull up untuk yang cowok atau chinning untuk yang perempuan, dan kemudian sateran. Nah, di setiap bidang yang tadi saya sebutkan tentunya memiliki nilai minimal masing-masing. Untuk itu kalian harus berusaha untuk bisa melewati nilai minimum yang sudah ditetapkan. Nah, jika kalian sudah mengikuti tes kesamaptaan, maka selanjutnya kalian akan mengikuti tes pengamatan fisik. Tes pengamatan fisik ini tubuh kalian tidak boleh memiliki tato ataupun tindik, khusus yang laki-laki. Setelah kalian mengikuti tes pengamatan fisik, maka yang selanjutnya adalah kalian akan mengikuti tes wawancara. Nah, di sini kalian akan ditanyakan seputar pengetahuan kalian dan juga seputar kesiapan kalian apabila kalian nantinya diterima menjadi anggota Polsospas ataupun sipir atau penjaga tahanan. Nah, selain itu juga di sini kalian juga akan melakukan tes uji keterampilan. Itu keterampilan apa yang kalian miliki. Nah, di sini akan kalian tampilkan keterampilan-keterampilan yang kalian miliki. Nah, setelah kalian selesai mengikuti semua rangkaian tes seleksi kompetensi bidang ini, mulai dari samapta, pengamatan fisik, wawancara, dan uji keterampilan, maka nilai-nilai tes kalian tadi akan digabungkan menjadi satu. Setelah digabungkan, maka itulah nilai akhir dari tes seleksi kompetensi bidang. Tahap yang terakhir adalah tahap pemberkasan, di mana di tahap pemberkasan ini kalian akan diminta melengkapi berkas-berkas data diri kalian. Untuk kalian yang melamar di formasi penjaga tahanan, semoga ini bisa menjadi gambaran untuk kalian dan menjadikan motivasi serta semangat untuk kalian mengikuti rangkaian tes-tes yang akan kalian lewati. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video saya kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.